Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga bisa tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah adik-adik berikan di grup Telegram kelasnya masing-masing. Saya telah memilih beberapa pertanyaan yang telah adik-adik berikan. Untuk yang belum saya jawab, insya Allah nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa materi tentang internet ini merupakan materi untuk kelas 8 untuk mata pelajaran informatika dan kelas 9 untuk mata pelajaran bimbingan TIK. Dua pelajaran ini adalah dua pelajaran yang berbeda, tetapi memiliki konten yang kurang lebih sama, membahas tentang teknologi informasi. Langsung saja kita akan mulai menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah adik-adik berikan. Nah, ini saya sudah merangkum kurang lebih ada 10 pertanyaan, karena beberapa siswa juga memberikan pertanyaan yang sama dan kebanyakan juga hanya sekedar memberikan pendapat yang diberikan tentang internet. Pertanyaan pertama dari Fitri Sahwa dari kelas 81, mengapa internet itu harganya mahal? Ada beberapa faktor yang menyebabkan internet itu mahal. Tetapi yang paling utama di sini yang ingin saya sampaikan adalah yang menyebabkan internet itu mahal adalah infrastruktur. Sebuah perusahaan jasa layanan internet ketika akan membangun jaringan internet membutuhkan fasilitas atau perangkat-perangkat yang sangat mahal untuk dapat menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, infrastruktur yang digunakan tersebut memiliki harga yang cukup mahal sehingga berdampak pada penggunaan internet yang sangat mahal. Selanjutnya pertanyaan dari Rifa Nafasya Bahar dari kelas 81. Bagaimana orang yang tidak memiliki HP apakah harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi juga? Jawabannya ya. Dalam artian, setiap orang itu perlu untuk memahami perkembangan teknologi. Minimal tahu perkembangannya bisa menggunakan, karena di zaman sekarang setiap bidang itu sudah tidak lepas lagi dari penggunaan internet. Contohnya misalnya kalau kita melaksanakan PPDB atau penerimaan peserta didik baru, sekarang sudah menggunakan sistem online, termasuk dalam pembelajaran. Di masa sekarang itu beralih kepada sistem online atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran daring atau istilahnya dalam jaringan. Tetapi perlu dipahami juga bahwa beradaptasi di sini bukan berarti harus memiliki perangkat teknologi tersebut. Jadi semakin berkembang teknologi, kita cukup memahami saja seperti apa fungsinya, manfaatnya, kelebihan kekurangannya, tanpa perlu untuk menggunakan. Karena ketika kita menggunakan teknologi, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Apakah memang kita butuh dengan perangkat teknologi tersebut atau tidak? Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah dari Nazwa Alia dari kelas 82. Apa yang dimaksud dengan jaringan internet? Jaringan internet itu bisa dikatakan adalah kumpulan
dari jaringan komputer. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Ketika misalnya kita memiliki sebuah komputer, personal komputer, satu dengan personal komputer yang kedua. Ketika dua perangkat ini terhubung jadi satu dan keduanya saling bertukar data, maka inilah yang dimaksud dengan jaringan komputer. Nah, kumpulan dari jaringan komputer ini di seluruh dunia ketika terhubung, maka itulah yang dimaksud dengan jaringan internet. Dan untuk membuat semua ini dibutuhkan yang namanya infrastruktur. Nah, jadilah makanya sehingga ini bisa menjawab kembali dari pertanyaan pertama tadi, kenapa internet itu mahal? Karena infrastruktur yang dibutuhkan untuk membuat semua ini itu sangat mahal. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nabil Nazira Aprilia dari kelas 82. Apa kepanjangan dari internet? Internet kepanjangannya adalah Interconnected Network. Yaitu kumpulan jaringan komputer di seluruh dunia. Oke. Itu adalah kepanjangan dari internet, yaitu Interconnected Network. Pertanyaan selanjutnya dari Nayaka kelas 85. Apa akibatnya bila tidak ada internet? Maka kita tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh internet. Contoh, ketika kita ingin mengirim surat, ketika tidak ada internet, jasa yang kita gunakan adalah tukang pos. Kita menulis surat, kemudian bawa ke tukang pos, kemudian nanti tukang pos yang akan mengirim ke tujuan. Dan waktu yang dibutuhkan lama. Nah, dengan ada internet, kita mengenal yang disebut dengan email. Nah, kita cukup tulis surat, kemudian email tujuan, maka pada saat itu juga surat yang kita tulis itu akan langsung sampai ke tujuan. Itu adalah salah satu manfaat dari penggunaan internet. Jadi, apabila tidak ada internet, maka fasilitas seperti ini tidak akan bisa kita gunakan. Sama halnya misalnya ketika kita ingin melakukan komunikasi dengan orang lain, dengan adanya fasilitas internet kita bisa menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan mudah dan murah. Selanjutnya dari pertanyaan dari Siti Nurwahidah. Siti Nurwahidah, bagaimana cara penggunaan media sosial, email maupun teknologi lainnya itu bisa digunakan untuk pembelajaran? Kita bisa menggunakan medsos,
email, atau yang lainnya untuk pembelajaran. Mengirim tugas kita bisa gunakan email. Kemudian diskusi pembelajaran bisa menggunakan medsos. Ini adalah salah satu contoh. Tentu masih banyak lagi hal yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Afira Lutfi Faras dari kelas 86. Bagaimana agar data tidak tersebar di internet? Ketika kita mengirimkan data ke internet, maka data ini akan dapat diakses oleh banyak orang. Sehingga data yang kita upload tersebut sangat mungkin untuk disebarluaskan. Jadi apabila kita tidak ingin data kita itu tersebar, maka kita harus pintar-pintar memilah mana data yang memang bisa untuk disebar, mana data yang tidak perlu untuk disebar. Kita harus hati-hati karena semua data yang kita kirimkan di internet itu dapat diakses oleh orang lain. Jadi kita dituntut untuk tidak sembarangan dalam mengirimkan data. Pertanyaan selanjutnya. Dengan berkembangnya teknologi, apa dampak teknologi di kehidupan? Dampak ke teknologi itu bisa berakibat pada dampak positif maupun negatif. Tergantung seperti apa kita memanfaatkan teknologi tersebut. Dengan teknologi kita bisa mencari informasi. Dengan teknologi kita bisa berkomunikasi dengan mudah, melakukan bisnis seperti belanja online dan lain sebagainya. Adapun untuk dampak negatif dari teknologi tersebut, itu bisa seperti contoh misalnya beredarnya konten-konten yang sifatnya adalah hoax. Selain itu, penipuan, pornografi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai pengguna, kita harus bisa bijak dalam menggunakan teknologi tersebut, agar kita terhindar dari dampak negatif penggunaan teknologi tersebut. Kita harus bisa membedakan mana yang negatif, mana yang positif, untuk bisa merasakan seperti apa dampak atau manfaat dari teknologi itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari Abel kelas 92. Apakah baik penggunaan internet di bawah umur? Untuk anak yang berada di bawah umur itu harus dalam pengawasan orang tua. Kenapa? Karena untuk anak yang di bawah umur itu belum bisa membedakan yang baik atau tidak. Oleh karena itu, ketika anak di bawah umur menggunakan internet, maka perlu pengawasan ketat dari orang tua. Sebenarnya di internet sendiri memiliki fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh anak yang berada di bawah umur. Salah satu contohnya misalnya YouTube Kids.
di mana dari YouTube Kids ini menayangkan tayangan-tayangan untuk anak-anak, sehingga aman untuk dinonton untuk anak yang berada di bawah umur. Tapi walaupun demikian, tetap harus dalam pengawasan orang tua. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir, apa manfaat dari penggunaan internet? Banyak dari kalian, adik-adik sekalian, yang mempertanyakan apa manfaat dari penggunaan internet. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari penggunaan internet. Yang pertama, sebagai media informasi dan komunikasi. Dengan menggunakan internet, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi apapun dan dari manapun. Kita bisa tahu informasi yang ada di Jakarta, luar negeri, dengan mudah dan dengan cepat dengan menggunakan fasilitas internet. Di samping media informasi, internet juga bisa kita gunakan untuk saling berkomunikasi. Ada beragam media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Yang sering kita gunakan seperti misalnya WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat selanjutnya sebagai media promosi. Internet juga digunakan sebagai salah satu media untuk mempromosikan sebuah barang belanjaan, sehingga dengan itu akan mempermudah orang ketika melakukan bisnis. Kita ketahui bersama banyak sekali online shop seperti misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Oke, semua pertanyaan sudah saya jawab, kurang lebih ada 10 pertanyaan, semoga bisa dipahami dengan mudah. Intinya adalah bahwa internet merupakan rangkaian dari jaringan komputer yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Di samping itu, dengan adanya internet, kita bisa menikmati manfaat yang ada dari internet, seperti bisa dengan mudah untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat bahwa internet juga memiliki dampak negatif. Beberapa contoh dampak negatif misalnya berita hoax. Banyaknya informasi-informasi yang disebar dengan tujuan untuk memprovokasi orang lain yang ternyata adalah berita yang hoax atau tidak benar. Di samping itu, penipuan. Internet juga merupakan salah satu media yang digunakan oleh para penipu untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu, agar tidak menjadi korban dari penipuan, pastikan bahwa kita bisa mencerna setiap informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya, selain hoax, penipuan, dampak negatif dari internet itu adalah konten negatif. Konten negatif
seperti pornografi, tindakan kekerasan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan internet, kita harus bisa bijak dalam memanfaatkan internet. Kenali dampaknya dan rasakan manfaatnya. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut untuk materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.